Bayangin gini men, lo bangun pagi, buka HP, terus lihat jutaan orang turun ke jalan di seluruh Amerika. Bukan cuma rame, tapi vibes-nya udah beda. Kayak orang-orang ini udah capek banget sama sistem. Di beberapa kota bahkan mulai chaos bro. Bentrok, penangkapan, makin panas. Ini bukan sekedar demo biasa. Ini kayak tanda ada sesuatu yang lagi retak dari dalam. Dan yang lebih serem, gimana kalau semua ini bukan kebetulan? Gimana kalau emang ada yang ngelepasin situasi ini jadi liar? Gini loh bro, kalau lo lihat sekilas, ini emang kelihatan kayak demo biasa. Tapi begitu lo dalemin, ini udah beda level. Demo yang lagi rame sekarang itu dikenal dengan gerakan No Kings. Dan ini bukan cuma terjadi di satu kota doang, tapi nyebar ke ribuan titik di seluruh Amerika. Gila sih skalanya. Orang-orang turun ke jalan bukan cuma karena satu isu, tapi campuran semuanya. Ekonomi makin berat, biaya hidup naik, kebijakan pemerintah makin bikin panas, ditambah isu imigrasi yang makin keras penindakannya. Nah, yang bikin makin menarik, ini terjadi di tengah situasi politik yang lagi panas banget antara Donald Trump dan Joe Biden. Polarisasinya udah bukan sekedar beda pendapat lagi, tapi udah kayak dua kubu yang hidup di dunia berbeda. Ada yang ngerasa pemerintah sekarang makin otoriter, ada juga yang ngerasa justru negara lagi diselamatkan. Jadi demo ini bukan cuma soal kebijakan, tapi soal kepercayaan. Dan lo tahu nggak yang bikin makin bahaya? Ini bukan kejadian tiba-tiba, ini akumulasi men. Dari awal tahun udah mulai ada gelombang protes soal imigrasi, soal ekonomi, soal perang, terus makin lama makin numpuk. Jadi pas sekarang meledak, itu bukan karena satu kejadian, tapi karena semuanya kejadian barengan. Kayak bom waktu yang akhirnya meledak di saat yang sama. Makanya banyak yang mulai khawatir, ini masih bisa dibilang demo biasa? Atau ini udah masuk fase di mana rakyat mulai bener-bener nolak sistem yang ada? Karena kalau udah sampai titik itu, biasanya sejarah nggak pernah berakhir dengan tenang bro. Nah sekarang gini bro, lo mungkin mikir, ya elah demo doang, Amerika juga sering begitu. Tapi justru itu, kali ini beda. Kalau dulu kita lihat demo kayak Black Lives Matter protes, itu fokusnya jelas, isu rasial, satu arah, satu kemarahan. Tapi yang sekarang, ini campur aduk men. Ekonomi, politik, imigrasi, bahkan perang, semuanya numpuk jadi satu. Dan yang bikin makin bahaya, ini bukan cuma satu kelompok. Ini banyak kelompok dengan kepentingan beda-beda, tapi lagi marah di waktu yang sama. Bayangin lo lagi di tongkrongan, semua orang lagi emosi, tapi karena alasan beda. Chaos nggak tuh? Nah, itu yang lagi kejadian sekarang di skala satu negara. Belum lagi polarisasi yang makin gila. Pendukung Donald Trump sama yang nolak dia udah kayak dua kubu yang gak bisa ketemu di tengah. Bukan debat lagi bro, tapi udah saling curiga, saling benci. Dan kalau kondisi kayak gini dibiarkan, dikit aja pemicu bisa langsung meledak lebih besar. Yang lebih serem lagi, sekarang semua diperkuat sama sosial media. Informasi nyebar cepet banget, emosi orang dipanasin terus. Platform kayak X Twitter jadi kayak bensin. Apapun yang viral bisa langsung bikin situasi makin panas. Satu video bentrokan aja bisa bikin kota lain ikut tersulut. Jadi ini bukan sekedar demo besar, tapi kombinasi antara kemarahan massal, perpecahan politik, dan teknologi yang mempercepat semuanya. Dan sejarah udah sering nunjukin, kalau tiga hal ini ketemu di waktu yang sama, hasilnya jarang berakhir damai bro. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap bro, yang jarang banget dibahas secara terang-terangan. Karena kalau lo cuma lihat dari permukaan, ini kelihatan kayak rakyat lagi marah, turun ke jalan, protes ke pemerintah, selesai. Tapi kalau lo tarik sedikit lebih dalam, pertanyaannya berubah jadi jauh lebih serius. Di tengah chaos sebesar ini, dengan jutaan orang turun ke jalan, media fokus penuh, emosi publik lagi panas-panasnya. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari semua ini? Karena dalam dunia politik, hampir nggak ada momen besar yang benar-benar terjadi tanpa ada pihak yang memanfaatkan situasi. Dan demo sebesar ini bukan cuma soal suara rakyat, tapi juga soal momentum bro. Momentum yang bisa dipakai buat membentuk opini, menjatuhkan lawan, atau bahkan menggeser arah kekuasaan secara perlahan tanpa orang sadar. Coba lo lihat dari satu sisi dulu. Buat pihak yang anti Donald Trump, ini adalah senjata yang kuat banget. Karena semakin besar demo, semakin kelihatan bahwa ada ketidakpuasan besar di masyarakat.
semakin banyak chaos yang tersebar di media, semakin gampang juga membangun narasi bahwa kepemimpinan sekarang gagal total, bahwa negara lagi kacau, dan bahwa perubahan itu wajib terjadi sekarang juga. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang pendukung Trump sendiri, situasi ini justru bisa diputar jadi cerita yang berbeda. Mereka bisa bilang bahwa ini bukan sekedar demo, tapi bagian dari upaya menjatuhkan dia, bahwa ada kekuatan besar di belakang layar yang sengaja bikin keadaan makin panas supaya legitimasi kekuasaannya runtuh pelan-pelan. Jadi lo lihat ya bro, dua sisi yang berlawanan ini sama-sama bisa makan dari kekacauan yang sama. Tinggal siapa yang lebih pintar memainkan narasi. Belum lagi kalau kita masuk ke dunia media dan sosial media, di mana peran platform kayak X, Twitter, jadi krusial banget. Karena disinilah semua persepsi dibentuk. Satu video bentrokan bisa dipotong, dikasih caption tertentu, terus viral dalam hitungan menit. Dan orang-orang bakal langsung percaya sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing tanpa cek konteks penuh. Jadi bukan cuma demo di jalan yang lagi terjadi, tapi juga perang informasi yang jauh lebih berbahaya. Karena ini bermain di pikiran orang. Dan kalau pikiran publik udah terpecah, realita pun jadi ikut terpecah. Dan yang paling bikin merinding bro, ada kemungkinan kalau nggak semua pihak benar-benar pengen situasi ini cepat selesai. Karena selama chaos ini masih ada, selama ketegangan ini masih dijaga, selama masyarakat masih terpecah, selalu ada ruang buat dimanfaatkan. Entah itu buat kepentingan politik jangka pendek, strategi kekuasaan jangka panjang, atau bahkan agenda yang lebih besar yang nggak kelihatan di permukaan. Karena sejarah udah sering nunjukin satu hal yang sama. Kekacauan besar hampir nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada yang bergerak di belakang layar, entah buat memperbesar, mengarahkan, atau sekedar memastikan bahwa api itu tetap menyala cukup lama untuk mencapai tujuan mereka. Karena semua chaos ini ujung-ujungnya bakal ngarah ke satu titik, kekuasaan. Dan di tengah semua ini, nama Donald Trump jadi pusat dari semuanya. Mau lo dukung atau lo benci, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, dia adalah figur yang paling memecah Amerika saat ini. Dan justru karena itu, setiap gejolak besar di masyarakat pasti bakal berdampak langsung ke posisinya. Apalagi di situasi sekarang di mana tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Bukan cuma dari lawan politik, tapi juga dari jalanan, dari media, dan dari opini publik yang makin liar. Kalau lo lihat polanya, ini bukan sekedar demo yang berdiri sendiri, tapi bisa jadi bagian dari tekanan berlapis, di mana satu sisi ada suara rakyat yang makin keras, di sisi lain ada elit politik yang mungkin melihat ini sebagai peluang. Dan di sisi lain lagi, ada sistem hukum yang di Amerika itu bisa jadi alat yang sangat kuat untuk menjatuhkan seseorang tanpa harus lewat pemilu langsung. Jadi ancaman buat Trump itu bukan cuma kalah suara, tapi bisa juga dijatuhkan lewat kombinasi tekanan publik dan mekanisme hukum yang berjalan di waktu yang sama. Dan yang bikin situasi makin rumit bro, di Amerika itu kekuasaan gak pernah benar-benar aman. Bahkan untuk tokoh sebesar Trump. Karena sejarah mereka udah pernah ngalamin momen di mana presiden bisa dipaksa turun bukan karena kalah pemilu, tapi karena tekanan politik yang gak bisa ditahan lagi. Kayak kasus Richard Nixon di Watergate Scandal, di mana semuanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi lama-lama membesar. Tekanan publik naik, media terus nge-push, dan akhirnya sistem memaksa dia mundur. Nah, sekarang bayangin kalau skenario kayak gitu mulai kebentuk lagi, tapi dengan kondisi yang jauh lebih kompleks. Media lebih cepat, sosial media lebih liar, masyarakat lebih terpecah, dan emosi publik jauh lebih tinggi. Maka yang terjadi bukan cuma tekanan biasa, tapi bisa jadi badai yang datang dari segala arah. Dan dalam kondisi kayak gini, posisi Trump bisa jadi bukan cuma terancam secara politik, tapi juga secara sistem. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Trump kuat atau tidak, tapi berapa lama dia bisa bertahan kalau tekanan ini terus membesar. Karena dalam politik modern bro, yang menjatuhkan seseorang seringkali bukan satu serangan besar, tapi ribuan tekanan kecil yang datang terus-menerus sampai akhirnya nggak bisa ditahan lagi. Nah bro, kalau tadi kita fokus ke tokoh, sekarang kita tarik lebih dalam lagi, ke sistemnya. Karena jujur aja, yang lagi diuji sekarang itu bukan cuma Donald Trump sebagai individu, tapi fondasi kepercayaan terhadap Amerika itu sendiri. Dan ini yang jauh lebih bahaya. Gini men, negara bisa tetap jalan walaupun pemimpinnya diganti. Tapi kalau rakyatnya udah nggak percaya sama sistem, itu beda cerita. Sekarang yang mulai kelihatan itu bukan cuma orang marah ke kebijakan, tapi orang mulai ragu, mulai curiga, bahkan mulai nolak cara kerja negara itu sendiri.
Dari pemilu yang dianggap gak adil, media yang dibilang bias, sampai hukum yang dianggap bisa dipakai buat kepentingan tertentu, semuanya mulai dipertanyakan. Dan lo tahu yang bikin makin serem? Polarisasi di sana udah gak sehat lagi. Pendukung Donald Trump dan yang nolak dia itu udah kayak hidup di dua realita yang beda, bro. Informasi yang mereka konsumsi beda, kebenaran yang mereka percaya beda, bahkan cara mereka melihat negara itu sendiri juga beda. Jadi bukan cuma beda pilihan, tapi beda dunia. Dan kalau satu negara udah sampai titik itu, konflik bukan lagi soal debat, tapi soal siapa yang lebih kuat bertahan. Kalau kita tarik ke sejarah, ini bukan pertama kalinya Amerika ngalamin ketegangan internal besar. Dulu mereka pernah sampai perang saudara di American Civil War, dan itu juga berawal dari perpecahan yang makin lama makin dalam sampai akhirnya nggak bisa disatukan lagi. Sekarang memang belum sampai ke titik itu, tapi pola awalnya mulai kelihatan. Kepercayaan menurun, kubu makin ekstrim, dan emosi publik makin panas. Dan kalau kondisi ini terus dibiarkan, bro, yang runtuh itu bukan cuma satu pemerintahan atau satu tokoh, tapi rasa percaya yang jadi lem negara itu sendiri. Karena pada akhirnya, sebuah negara itu nggak cuma berdiri dari hukum dan institusi, tapi dari kepercayaan rakyatnya. Begitu itu hilang, sistem yang kelihatannya kuat pun bisa mulai retak pelan-pelan dari dalam. Sekarang bro, kita keluar dari Amerika sebentar dan lihat dari sudut pandang yang lebih besar, dunia. Karena satu hal yang harus lo pahami, apapun yang terjadi di Amerika hampir nggak pernah berhenti di dalam negaranya sendiri. Ini negara superpower, pusat ekonomi, pusat militer, pusat pengaruh global. Jadi kalau di dalamnya mulai goyah, efeknya bisa kemana-mana. Coba bayangin gini men, kalau situasi dalam negeri Amerika makin panas, fokus pemerintahnya bakal kebagi, bahkan bisa jadi lebih sibuk ngurus konflik internal daripada urusan luar negeri. Nah, di titik itu, negara-negara lain mulai gerak. Contohnya kayak China, yang selama ini jadi rival utama, bisa lihat ini sebagai peluang buat memperkuat pengaruhnya di ekonomi global. Atau Rusia, yang selalu cari celah buat memperlemah dominasi Amerika di panggung internasional. Belum lagi sekutu-sekutu Amerika yang selama ini bergantung sama stabilitas mereka, kayak Israel atau negara-negara Eropa, mereka juga bisa kena efeknya kalau Amerika mulai nggak stabil dari dalam. Karena banyak keputusan global, baik itu soal perang, ekonomi, atau aliansi, itu sangat bergantung sama posisi Amerika. Begitu mereka goyah, semua ikut goyang. Dan yang paling kerasa biasanya di ekonomi, bro. Pasar global itu sensitif banget sama kondisi Amerika. Kalau ada ketidakpastian politik, demo besar, atau potensi krisis internal, investor bisa panik, pasar bisa turun, dan efeknya bisa sampai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Jadi ini bukan cuma drama politik luar negeri, tapi sesuatu yang bisa berdampak langsung ke kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Makanya banyak analis mulai waspada, bukan karena demonya doang, tapi karena apa yang bisa terjadi setelahnya. Karena sejarah udah nunjukin, setiap kali Amerika mengalami krisis internal besar, dunia pasti ikut merasakan getarannya. Tinggal seberapa besar dan seberapa lama. Jadi balik lagi ke awal bro, jangan tertipu. Karena kalau lo cuma lihat ini sebagai demo biasa, lo bakal kelewatan gambaran besarnya. Yang lagi terjadi ini bukan cuma orang turun ke jalan, bukan cuma protes soal kebijakan, tapi tanda kalau ada sesuatu yang lebih dalam lagi, yang mulai retak di dalam sistem Amerika itu sendiri. Mulai dari kemarahan rakyat yang numpuk bertahun-tahun, polarisasi yang makin gak sehat, tekanan politik ke Donald Trump yang datang dari berbagai arah, sampai perang narasi di media dan sosial media, semuanya kayak potongan puzzle yang kalau disatuin, gambarnya jadi jauh lebih besar dan lebih gelap. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah lagi, tapi soal kemana arah negara ini bakal bergerak setelah ini. Dan yang paling bahaya bro, perubahan besar dalam sejarah itu jarang kelihatan jelas di awal. Selalu dimulai dari sesuatu yang kelihatan biasa, yang dianggap cuma sementara, yang diremehkan, sampai tiba-tiba semuanya udah berubah tanpa bisa dibalik lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini salah satu momen itu? Apakah ini bakal reda kayak demo-demo sebelumnya? Atau justru jadi awal dari sesuatu yang lebih besar, yang pelan-pelan bakal mengubah wajah Amerika, bahkan dunia? Sekarang gue lempar ke lo. Menurut lo ini cuma gelombang biasa, atau ini awal dari keruntuhan yang gak banyak orang sadari?